Pada pagi yang berbahagia ini dan supaya khalayak ramai tahu gitu. Nanti arahan dari Pak Camat. Jadi Pak Camat nanti setelah mendengar arahan masukan dari Pak Camat, nanti kami juga akan berkunjung ke desa-desa yang ada. Kita mengetahui bahwa Muslimat NU juga eksis di sini. Saya yakin juga ibu-ibu ini juga termasuklah salah satu kader Muslimat NU. Tapi BKMT juga tidak boleh kita tinggalkan, Bapak Ibu. BKMT ini sudah susah payah dulu dilahirkan oleh Hajah Budi Alawiyah. Kita segera tahun ke-81 Amitna wa atokna. Begitu hitopnya. Jadi tentu mereka ini ingin dikukuhkan nanti Pak Camat. Nah, namun ibu-ibu ini makhluk yang terkuat di muka bumi. Tidak bisa kita bantah. Cuman punya siasat kita untuk mengikutinya. Supaya kita tidak nampak lemah di mata ibu-ibu ini. Iya. Tadi malam saya tengok di rumah, serang katanya, waktu itu takut juga saya. Jadi Pak Camat, ibu-ibu ini minta bantu kepada kita dan stakeholder yang ada, mungkin kepada kawan-kawan Pak Camat, relasi-relasi Pak Camat, yang sekiranya Pak Camat nelpon masih naik liurnya dan langsung kabul. Ibu-ibu ini dia minta baju BKMT Pak Camat. Itu ya Bu? Iya betul. Kami biarlah ngalah, kami tak pakai baju tak apa-apa. Pakai baju ini tak apa-apa, ibu-ibu udah duluan. Nah, kenapa harus kita ikuti Pak Camat ibu-ibu ini? Saya melihat di lapangan Pak Camat, realita yang mengatakan fakta juga. Majelis yang paling kompak itu mak-mak. Nah, yang paling istiqomah mak. Coba lihat, bawa anak tak peduli, datang ke sini. Ini bukti bahwa ngasuh anak juga jalan, dapat juga oke. Dan di lapangan juga itu Pak Camat. Jadi ini saya kira aset yang sangat luar biasa dalam kita menyampaikan program pemerintahan maupun program keagamaan kita. Jadi sulit juga kita untuk menolaknya Pak Camat. Jadi ibu-ibu di DSK itu kan banyak tuh. Tentu kalau semuanya dapat baju, ini bisa-bisa Pak Camat mengundurkan diri langsung hari ini. Saya yakin saya pun minta paham bisa di sini. Nah, tapi kita cari solusi. Nanti kita rampingkan lagi ibu-ibu ya. Kita biar sedikit tapi bekerja begitu. Banyak pun tak bekerja, payah juga kita nanti. Nah, kita sedikit 5 orang tapi bekerja, bisa menggoyangkan dayun ini. Dan inilah mungkin Pak Camat yang kami sampaikan. Mohon tunjuk ajarnya, mohon fituah kepada kita semua, kepada kawan-kawan MUI dan BKMT. Demikian mungkin Pak Camat yang dapat kami sampaikan. Mungkin juga nanti ada sambutan-sambutan hangat dan berita-berita gembira dari sahabat saya Pak mantan Buah ini, Pak Sekjam. Banyak maaf, bila terpedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan MUI dan kawan-kawan BKMT tidak merasa kerja sendiri begitu. Nah, kemudian saya tertarik dari ini Bang Herman yang disampaikan Pak Camat tadi, dakwah visual. Dengan teknologi yang ada hari ini. Dan ini saya rasa sudah lumrah untuk generasi beta ya. Nanti mungkin bisa kita buat apa yang kita ambil, tema apa yang kita ambil, nanti bagaimana redaksinya, bisa saja dikirimkan kolaborasi dengan kawan-kawan BKMT. Pokoknya masalah penyembelihan ayam halal sesuai dengan syar'inya bagaimana, ya kita pilihkan. Nah ini kita siap buatkan naskahnya Pak. Nah itu dia luar biasa. Ibu ini pemain film semua saya lihat nih. Termasuk wajah-wajah pemain film semua. Ya ini udah berapa status nanti muncul selain ini. Nanti udah sibuk foto-foto. Jangan lupa foto Pak Gua dan ketemunya masukkan. Nah itu Ibu, Pak Sultan juga masukkan ya. Jangan takut dari ibu sama ibunya. Udah bisa ya? Nah Ibu, tadi kan sudah ada 2 pimpinan kita nih yang menyampaikan masalah keinginan yang ibu ini mengenai baju BKMT menjelang pengukuhan. Nah, tadi kan sudah sampai Mas Sekam juga sudah ada proposal. Saya kira nanti Pak Sekam untuk lebih menyemangati ibu-ibu ini, saking pentingnya baju ini Pak Sekam. Kata ibu kemarin sama saya tuh, tidak penting mahal Pak, pokoknya kami pakai baju. Tidak ada tawar-menawar lagi sudah. Kalau kita bahasa di pondok dulu sudah Mabniun ini, sudah ingkrah, harus punya baju. Jadi nanti barangkali Mas bisa kita telepon lah kolega-kolega kita, donatur-donatur,
yang akan membantu mensupport ibu-ibu ini ketika pengukuhan, senyumnya bisa lebih manis karena baju ini. Ibu ya, nah, tadi kan sudah disupport habis tuh. Nah selanjutnya ibu, harapan kami kalau untuk MUI nanti biar kami bicara khusus lah dengan Kang Muhajir, dengan Pak Sikam dan Pak Camat nanti. Ya kawan-kawan MUI ya. Kami sarung. Sarung. Nah ibu, Rompi lah Pak. Rompi. Setelah silaturahmi ini, apa lagi yang kita lakukan sambil menunggu gebrakan baju dari para pemimpin kita ini? Kita harus menguatkan permata di desa, di kampung-kampung, gitu kan? Nah, saya ada pertanyaan dari ibu-ibu ini. Kan di SK itu banyak ya, tapi yang kumpul kok sekian. Nah, ini begini ceritanya. Jadi kami kemarin dengan Haja Twin, Bu Haja Twin dengan Dina, ini penggerak dulu, bukan yang di SK itu tidak diikutkan, tidak. Ini penggeraknya dulu. Kan tidak mungkin juga dibawa semua ke sini, penuh ruangan ini. Nanti dikira kita mendemo Pak Camat Pasir Campuran nih. Nah, jadi kita silaturahmi ini mewakili desa-desa yang ada. Ini kan dari desa-desa semua kan? Desa yang ada, sampaikan nanti ke Permata bahwa kita sudah mulai start giat-giat BKMT ke depannya. Pesan dapat kami sampaikan, untuk tahun pertama ini tidak banyak-banyak programnya BKMT dengan mungkin kolaborasi dengan MUI lah. Ada 4 saja di bidang sosial. Jadi kemarin saya kasih ide sama ibu BKMT ini, mungkin mengumpulkan rupiah demi rupiah yang nominalnya tidak boleh disebutkan, boleh banyak, boleh sedikit. Setelah terkumpul nanti kita datangi kampung mana yang warganya betul-betul fakir. Nah, betul-betul fakir yang barangkali belum tersentuh oleh UPD, oleh Basnas. Melalui bendera BKMT kita santuni, beli sembako kah, atau kebutuhan anak sekolahnya kah. Ini BKMT datang sama-sama suun ke sana, kita serahkan bantuan, amanah dari para donatur ini kita serahkan melalui bendera BKMT. Ini di bidang sosial umpamanya. Kemudian di bidang kesehatan mungkin bisa melaksanakan donatur massal yang ditaja oleh donatur darah ya. Donasi apa? Donor darah. Yang ditaja oleh BKMT melalui kawan-kawan PMI. Nah, silakan di mana dipusatkan? Apakah di kantor camat, di kantor tua, di desa mana itu? Tapi yang mentajani BKMT. Jadi siar kita bukan hanya di mimbar saja. Kalau di mimbar kan sudah ada tuh majelis taklim desa, sudah ada. Kawan-kawan NU juga eksis. Maka BKMT ambil yang belum dilakukan oleh organisasi lainnya. Kemudian mungkin khitan masal, sunat masal itu bagi anak-anak baik yang tidak mampu atau barangkali karena dia rame-rame, dia senang. Yang mampu tak mampu ikut, bisa bekerjasama dengan kesehatan. Nah kalau BKMT ini menyampaikan ide ini ke puskesmas atau ke kesehatan, ini barangkali mereka suka. Dan mungkin donatur banyak Bu, donatur akan banyak. Tanpa kita minta-minta langsung kita kasih tahu aja kepada muzaki atau politikus-politikus, kita sampaikan pengusaha-pengusaha, Pak, besok kami akan ada khitan masal, sunat masal. Apa yang bisa Bapak bantu untuk kami itu akan berjalan. Kenapa saya sampaikan ini? Di lubuk dalam kampung kami pernah melakukan itu gitu. Jalan, bahkan berlebih-lebih itu, senek dan lain sebagainya berlebih. Itu saja programnya dulu untuk setahun ke depan ini sambil kita evaluasi. Dan kita